Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 27 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Mahkota dan Jubah. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Masing-masing kita dapat mengetahui bahwa ada suatu kuasa yang bekerja dengan usaha-usaha kita untuk menang. Mengapa manusia tidak berpegang pada pertolongan yang telah disediakan agar mereka boleh diangkat dan menjadi agung? Mengapa mereka merendahkan derajat mereka dengan pemanjaan nafsu makan yang salah? Mengapa mereka tidak bangkit dengan kekuatan Yesus dan menang di dalam namanya? Doa yang paling lemah pun yang kita panjatkan akan didengar Yesus. Ia mengasihi kelemahan setiap jiwa. Pertolongan untuk setiap orang telah diletakkan pada Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan. Saya menunjukkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa. Hanya Dia saja yang dapat memberikan pada Anda kuasa untuk menang dalam segala hal. Surga adalah segala sesuatu bagi kita. Janganlah kita membuat sesuatu yang merugikan kita dalam hal ini. Kita tidak mengadu untung dalam hal ini. Kita harus mengetahui bahwa langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Kiranya Allah menolong kita di dalam usaha kita untuk menang itu. Ia telah menyediakan mahkota bagi mereka yang menang. Ia telah menyediakan jubah putih bagi orang saleh. Ia telah menyediakan dunia kekal yang mulia bagi mereka yang mencari kemuliaan, penghormatan, dan hidup kekal. Dengan gembira ia memberikan kata-kata yang akan menolong jiwa yang sedang takut untuk memegang dengan iman pada penolong yang berkuasa, agar mereka boleh mengembangkan suatu tabiat yang berkenan di pemandangan mereka dan mengemukakan berkat-berkat yang terpilih. Dan mereka mungkin memiliki segala keperluan untuk mengembangkan suatu tabiat yang sempurna. Tetapi semuanya akan sia-sia kecuali mereka rela untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka harus menyerahkan kuasa mereka yang diberikan oleh Allah. Kalau tidak, mereka akan tenggelam makin lama makin dalam, dan ia dianggap sebagai orang yang tak ada gunanya di dunia ini atau di dunia kekal nanti. Semua yang dilemahkan dan bahkan direndahkan oleh kegemaran dosa dapat menjadi anak-anak Allah adalah dalam kekuatan mereka untuk terus-menerus melakukan kebaikan kepada orang lain dan membantu mereka mengatasi godaan. Dan dengan demikian mereka akan menuai manfaat bagi diri mereka sendiri. Mereka mungkin terang dan bersinar di dunia dan akhirnya mendengar berkat. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, dari bibir Raja Kemuliaan. Saudaraku dalam Tuhan, mahkota dan jubah disediakan hanya kepada mereka yang menang. Mengapa ini perlu dipahami oleh umat Allah, khususnya umat gereja Advent yang sekarang ini? Hal ini oleh karena contoh pernyataan berikut ini. Pernyataan berikut ini saya terima dari seorang sahabat saya dalam gereja Advent. Perhatikan, sahabat saya ini berkata, "Mari kita sama-sama setia dalam pilihan masing-masing. Nanti di sorga, kita lihat dan tanyakan langsung." Tuhan Yesus memberkati. Apa bahayanya pernyataan ini? Pernyataan ini menyatakan bahwa apapun pilihan kita, khususnya tentang iman, kita semua pasti masuk surga. Dan nanti setelah masuk surga, baru kita tanyakan,
keyakinan siapa yang benar. Jika ini yang terjadi, maka semua keyakinan yang ada di dunia ini pasti masuk surga. Dan siapa yang benar akan ditentukan di sana. Lalu, sesudah ditentukan mana yang benar, bagaimana dengan yang salah? Apakah tetap di surga atau diminta keluar? Kalau harus keluar dari surga, pergi kemana? Bisa lihat bahayanya perkataan seperti ini. Dan perkataan seperti ini beberapa kali saya terima dari umat gereja Advent yang sekarang ini. Ini bukan mencari kesalahan, tetapi ini adalah tanda bahwa umat-umat Allah perlu dihimbau agar lebih mempelajari firman Allah, supaya mempunyai pengertian yang benar, dan hidupnya diubahkan. Pernyataan sahabat saya ini tidak alkitabiah. Mari kita baca ayat inti hari ini secara lengkap. Wahyu 3 ayat 5 yang berbunyi, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Sebagaimana doktrin Ka'bah yang gereja Advent miliki, pada masa ini adalah masa penghakiman pemeriksaan atau hari pendamaian, di mana Yesus bertugas sebagai imam besar kita di hadapan Allah Bapa di dalam bilik yang maha suci. Saat inilah kita membereskan kehidupan kita, menilik hidup dan hati kita agar jika masih ada dosa-dosa, kita segera datang kepada Yesus untuk pertobatan dan pengampunan. Dalam penghakiman tentunya ada kitab-kitab yang dibuka untuk diperiksa. Ada 3 kitab yang perlu kita ketahui. Pertama, kitab kehidupan, sebagaimana ayat ini nyatakan. Dan bisa juga kita baca dalam Daniel 12 ayat 1 dan Filipi 4 ayat 3. Kemudian, ada kitab peringatan, baca Maliaki 3 ayat 16, dan ada buku catatan dosa, baca Pengkhotbah 12 ayat 14 dan juga Matius 12 ayat 36 dan 37. Dan bila penghakiman pemeriksaan selesai, Yesus keluar dari bilik maha suci, keputusan sudah ditetapkan siapa yang selamat. Dia lepaskan jubah imam besar dan ganti jubah raja, siap untuk menjemput umatnya yang setia. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus menyelesaikan pekerjaan imam besarnya? Tugasnya sebagai pengantara, pintu kasihan ditutup. Nah, apa yang terjadi pada saat pintu kasihan ditutup? Wahyu 22 ayat 11 menjelaskan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Oleh karenanya, siapa yang selamat telah ditentukan sebelum Yesus datang kedua kali. Yang selamat atau yang benar bukan ditentukan di dalam surga, tetapi sebelum memasuki surga. Dan yang masuk akan menerima pakaian putih dan mahkota. Ini pentingnya memahami kebenaran firman Allah. Nah, renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah, halaman 130, paragraf 1. Masing-masing kita dapat mengetahui bahwa ada suatu kuasa yang bekerja dengan usaha-usaha kita untuk menang. Apakah suatu kuasa yang bekerja itu? Kita buka kembali renungan pagi Pulang ke Rumah tanggal 3 Maret. Pulang ke Rumah halaman 74, paragraf 1 menjelaskan tentang kuasa itu. Harus ada satu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Kuasa itu adalah kuasa Kristus. Kuasa Kristus inilah yang bekerja dengan usaha kita agar kita menang. Perhatikan, hanya ada suatu kuasa dan bukan banyak kuasa. Dan kuasa yang satu itu adalah Yesus Kristus. Yesus pernah berkata tentang suatu kuasa. Kisah 1 ayat 8 berbunyi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Yesus janjikan kuasa, dan kuasa itu turun, artinya datang dari atas. Kuasa itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh Kudusnya Kristus. Roh Kristuslah yang turun pada hari Pentakosta. Itu sebabnya ada satu kuasa saja, dan kuasa itu adalah kuasa Kristus. Roh Nubuat menuliskan dalam Selected Messages buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berkata, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang turun dari atas kepada murid-muridnya. Inilah kuasa yang Yesus janjikan, yaitu kasih karunia Kristus. Jelas, kuasa yang kita butuhkan untuk menang dalam Kristus adalah dengan tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Kemudian renungan hari ini juga menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 130, masih dalam paragraf pertama. Saya menunjukkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa. Hanya Dia saja yang dapat memberikan pada Anda kuasa untuk menang dalam segala hal. Kalau hanya disebut Dia dan hanya, berarti hanya Yesus. Semakin jelas bahwa memang hanya satu kuasa yang menolong kita untuk menang. Kuasa yang satu itu hanya Kristus saja yang dapat berikan. Tidak ada yang lain. Kuasa yang Yesus berikan itu adalah kuasa untuk menang. Apakah kuasa untuk menang itu? Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itu sebabnya hanya Kristus saja yang dapat berikan. Sebab Roh Kristus itu bukan oknum lain yang berbeda dengan Kristus, tetapi itu adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri, pribadinya Kristus, hidupnya Kristus. Hidup yang menang. Kemudian dalam paragraf 3 dari renungan hari ini ada perkataan yang menyebutkan, untuk kita memegang dengan iman pada penolong yang berkuasa. Atau Nyonya White tulis dalam bahasa Inggris, Mighty Helper. Siapakah dia ini? Kita baca dalam Gospel Workers 1892, halaman 418, paragraf 1, yang berkata, untuk setiap jenis pencobaan ada obatnya. Kita tidak dibiarkan sendiri untuk berperang melawan diri sendiri dan sifat berdosa kita dalam kekuatan kita yang terbatas. Perhatikan, Yesus adalah penolong yang berkuasa. Jesus is a mighty helper. Bantuan yang tidak pernah gagal. Jadi, jangan ragu lagi. Kuasa untuk menang itu adalah kuasa Kristus. Sebab hanya Dia yang bisa berikan kuasa itu, dan kuasa itu adalah Roh-Nya yang kudus. Yesuslah penolong yang berkuasa itu, bantuan yang tidak pernah gagal. Penolong itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana agar dapat memiliki penolong yang berkuasa itu? Jawabnya masih dalam buku yang sama. Dalam Gospel Workers 1892 halaman 460 paragraf 1 yang berbunyi, kata-kata kasar dan tidak simpatik yang kadang-kadang kita dengar diucapkan dan ketegaran hati yang kita lihat terwujud sepenuhnya bersifat setan. Dan roh ini harus digantikan oleh Roh Kristus. Yesus meminta kita saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Dia adalah penolong kita yang berkuasa, dan jika Dia tinggal di hati kita, kita akan menyatakan Roh-Nya. Kita akan saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak bisa menahannya karena Dia adalah kasih. Sangat jelas siapa penolong yang berkuasa itu dan bagaimana Dia hadir dalam hidup kita, yaitu melalui Roh-Nya, Roh Kristus. Yesuslah penolong kita, jangan mau yang lain. Dalam Yesuslah kita menang.
tidak ada cara lain atau jalan lain. Hanya dalam Yesus, yaitu dengan menerima rohnya, roh Kristus, maka kita menang. Dan renungan hari ini katakan bahwa hanya yang menang, yang terima mahkota dan jubah. Masih ingat tadi di awal kita sudah bahas tentang peran Yesus sebagai imam besar, yaitu pengantara kita? Sebab saat ini adalah masa penghakiman pemeriksaan. Nah, Yesus sudah kembali ke surga. Itu sebabnya Dia curahkan rohnya untuk tetap melayani kita serta menyertai kita. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 167 membuktikan. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga oleh rohnya, Ia masih juga, Ia ini adalah Kristus. Kristus masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, artinya tidak kita lihat karena rohnya yang hadir, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Apa itu? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus secara fisik melayani di hadapan Bapa sebagai pengantara kita, dan melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, Yesus masih tetap melayani umatnya di dunia ini. Inilah kuasa yang kita perlukan agar menang dan menerima keselamatan yang Allah telah sediakan melalui anaknya. Karenanya, dalam masa penghakiman pemeriksaan ini, yang kita butuhkan adalah roh Kristus. Karena itulah kehadiran Kristus dalam hidup kita, dan Yesus adalah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa, secara fisik di sorga dan secara roh di dalam hati kita. Yesuslah kuasa itu dan yang memberikan kita kemenangan dalam segala hal, sehingga pada akhirnya kita menerima mahkota dan jubah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, karena banyak yang memahami yang salah. Biarlah melalui nasihat pagi hari ini kami memahami yang benar, bahwa yang menang saja yang diselamatkan dan menerima mahkota dan jubah. Bukan semua orang masuk baru ditentukan di surga, tetapi telah ditentukan sebelum Yesus datang kedua kali. Oleh karenanya penting bagi kami untuk menerima rohnya dalam hati ini, agar kami semua diubahkan, siap menerima jubah putih yang disediakan. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.